Data peningkatan panjang jalan yang Partai Demokrat sampaikan itu sama persis dengan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dengan data dari BPS yang kami rujuk. Itu saya kira tidak benar, karena itu sekarang itu tanggung jawab lah. Pihak bakal Capres Anies Baswedan salahkan media online terkait data pembangunan jalan tol di era SBY dan Jokowi yang ternyata salah. Kalau dia tidak mampu membuktikan, lebih baik tidak usah menyampaikan apa-apa. Itu mungkin membuat dia tidak paham membaca anggaran, dia tidak paham menghitung persentase. Media, ada tim jurnalis dari media kata data, ini mengumpulkan datanya. Baiknya teman-teman yang loyal, ajarin aja bagaimana cara membacanya, dan jangan kasih data yang salah, nanti mempermalukan loh. Dia itu masih muda loh, karir politiknya masih panjang. Dalam hal ini sebenarnya kita ingin mengedukasi kepada masyarakat, hati-hati dalam membaca data, apalagi data yang dipakai untuk mengklaim hasil pembangunan, karena tidak seperti itu cara membacanya begitu. Bila dibandingkan dengan zaman Presiden Pak SBY, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km. 20 kali lipat. Kementerian PUPR meminta Anies Baswedan untuk membaca kembali data soal pembangunan jalan. Sebab data yang disampaikan Anies soal pembangunan jalan nasional di era Presiden SBY bukanlah pembangunan jalan baru. Saya ambilkan contoh, jalan provinsi itu bisa saja saat ini atau 2 tahun yang lalu statusnya jalan provinsi. Lalu karena kebutuhan yang ada, maka jalan itu ditingkatkan menjadi jalan nasional. Itu kan menjadi penambahan. Itu adalah data terkait dengan status jalan. Salahkan media perkara data, rupanya Anies yang salah baca. Mengapa sekarang Kemen PUPR seperti kebakaran jenggot? Data peningkatan panjang jalan yang Partai Demokrat sampaikan itu sama persis dengan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Semua yang menuduh sesuatu atau menyatakan sesuatu, pertama wajib membuktikan dulu pernyataannya. Jangan kemudian ada datanya mana? Yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu keliru saat menafsirkan data pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Ya, saya menganggap Pak Anies ini hanya ingin menimbulkan dikotomi, hanya menginginkan sensasi. Kalau coba saya bandingkan dengan zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Data yang disampaikan Anies soal pembangunan jalan nasional di era Presiden SBY bukanlah pembangunan jalan baru. Terkait hal itu, tim pemenangan Anies Baswedan, Henry Satrio, tidak menampik data yang disampaikan capresnya keliru. Namun, Hensat melemparkan kesalahan tersebut ke media online. Media, ada tim jurnalis dari media kata data, ini mengumpulkan datanya. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah. Biasalah yang seperti itu. Lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain. Legasi Presiden Jokowi itu tidak bisa ditutup-tutupi. Rakyat sudah menikmati. Calon Presiden Anies Baswedan disebut salah data saat mengkritik program Presiden Joko Widodo. Anies Baswedan pun malu dengan fakta bahwa datanya hoaks dan kini dilaporkan ke pihak yang berwenang. Namun anehnya Anies Baswedan bukannya mengaku salah, malah menyalah-nyalahkan media online yang menjadi acuannya. Anies Baswedan salahkan media online terkait data pembangunan jalan tol di era SBY dan Jokowi yang ternyata keliru. Padahal jika dibaca ulang apa yang disampaikan oleh media online yakni dari kata data, ada penjelasan yang tidak dijelaskan oleh Anies Baswedan. Diketahui sebelumnya pernyataan dari Anies Baswedan di Milad ke-21 PKS menuai kontroversi. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak ketimbang era Jokowi. Belakangan pemerintah membuka data tersebut ke publik dan menyebut bahwa data yang disampaikan bakal calon presiden dari PKS itu salah kaprah. Terkait hal tersebut, tim pemenangan Anies Baswedan pun Henry Satrio atau Hensat tidak menampik data yang disampaikan capresnya keliru. Namun Hensat melemparkan kesalahan tersebut justru ke media online yang memuat data yang kemudian dibacakan oleh Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, pada Kamis 25 Mei, Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja.
Sebab menurutnya Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi. Itu PUPR menurut saya klarifikasi ke kata data saja. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistiknya kata data, gitu, ujar Hensat saat dihubungi. Lebih lanjut, Hensat mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan, yang menurutnya karena Anies membacakan data pembandingan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang. Dan baguslah kalau kemudian diperbaiki, jadi dicek-cek saja toh. Jadi thanks to Mas Anies lah, akhirnya pemerintah cek dan recheck lagi datanya, ujarnya. Oleh karena itu, Hensat kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksud. Tapi kalau klarifikasi, mestinya klarifikasinya ke kata data tuh, dan untung saja dibacain Anies. Jadi pada sibuk nyari perbaiki data, mungkin kalau nggak dibacain, nggak dicek and recheck gitu, ujar Hensat menegaskan. Awalnya, Anies Baswedan menyebut era Presiden Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yakni 1.569 km dari total jalan tol saat ini 2.499 km. Adapun 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di pemerintahan sekarang. Namun, kata Anies Baswedan, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya yang menghubungkan sudut pedesaan dan perkotaan? Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 km. Hal itu dilontarkannya usai mengutip cek data kata data yang judul perbandingan kondisi jalan era Jokowi versus presiden sebelumnya yang terbit pada 12 Mei 2023. Namun, berdasarkan data kata data, semasa SBY menjabat tercatat total ada pembangunan jalan sepanjang 144.825 km. Ini terdiri dari 11.804 km jalan nasional, 13.403 km jalan provinsi, dan 119.618 km jalan kabupaten atau kota. Panjang jalan yang dibangun ini jauh lebih panjang dari pembangunan di zaman pemerintahan Jokowi yang baru mencapai 19.293 km. Jalan nasional yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat bahkan hanya terbangun sepanjang 592 km selama periode Presiden Jokowi. Kurangnya pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi ini juga diikuti oleh kondisi jalan yang cenderung lebih rendah. Kementerian PUPR menilai kondisi jalan menggunakan metrik kemantapan jalan. Jalan yang mantap berarti memiliki kondisi baik dan sedang, sementara jalan tidak mantap memiliki kondisi rusak ringan atau rusak berat. Pada tahun 2021, kondisi jalan nasional yang dinyatakan mantap di Indonesia tercatat sudah sebesar 91,8%. Kemantapan jalan provinsi lebih rendah, yakni 74,12%. Jalan kabupaten atau kota lebih buruk lagi dengan kemantapan sebesar 63,64%. Pada dasarnya, data yang dikutip Anies sudah cukup untuk Anies analisis dengan baik dan disampaikan dengan benar. Namun terlalu buru-buru untuk memahami perbedaan data karena mungkin Anies sibuk memikirkan safari untuk jadwal berikutnya. Dan Anies Baswedan lupa, data yang digunakan ternyata hanya tahun kerja Presiden sampai di tahun 2021. Dan pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Tidak masuk dalam perbandingan Anies atau tidak masuk dalam data yang dibaca Anies. Berdasarkan data BPS terakhir tahun 2021, jumlah jalan nasional yang telah dibangun pemerintah yakni 546.116 km, terdiri dari jalan negara 47.017 km, jalan provinsi 54.551 km, dan jalan kabupaten atau kota 444.548 km. Jika diakumulasikan, maka sejak 2014 memimpin Indonesia, Presiden Jokowi membangun jalan nasional dengan panjang 28.363 km.
Meskipun demikian, diperkirakan total jalan nasional yang dibangun Presiden Jokowi tetap akan bertambah dan meningkat karena belum ada data terbaru BPS pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Tentunya, panjang jalan nasional era pemerintahan Presiden Jokowi akan masih tetap bertambah karena belum genap 10 tahun.